kiamat, ya. Hari esok, goib hari esok itu ya. Kita tidak tahu ya hari esok itu akan seperti apa, bagaimana, apa yang akan terjadi gitu ya. Kecuali dengan apa-apa yang direncanakan. Ya, kadang meskipun sudah direncanakan, kadang semuanya tidak seperti apa yang diinginkan atau diplankan yang direncanakan itu sendiri. Jadi hati-hati, ya. Berimanlah kepada yang gaib, hari kiamat, kematian, ya, sedetik, 2 detik kemudian kita tidak tahu ya, bahwa akan ada ini TNI AD yang lewat ya. Tidak tahu, saya tidak tahu ya. Saya akan berpapasan nih perjalanan dengan Bapak TNI AD ini ya, yang ngiung. Ya, kita tidak tahu kan takdir bagaimana. Itu adalah hal yang gaib dan harus kita imani, percayai. Begitupun dengan makhluk ciptaan Allah, jin, malaikat, dan hal-hal Allah yang firmankan yang bersifat gaib gitu ya. Tentang surga, neraka ya. Kita harus percaya, meyakini gitu ya, pada firman Allah tuh ya. Yakin, karena keyakinan maka insya Allah ada keimanan. Nah, kembali lagi kepada ego ya, merasa paling mulia itu. Hati-hati, kamu tidak lain, tidak beda ya, dengan apa? Iblis yang tidak mau menyembah Adam atau tidak mau bersujud, tidak mau bertakwa kepada Allah intinya ya, bukan menyembah Adamnya ya, tapi melaksanakan perintah Allahnya. Itu yang membuat ingkar kafir. Ketika kamu ya sama Allah diperintahkan menghormati, menyayangi saudara sesama muslimnya ya. Tapi kamu merasa lebih mulia sampai sombong, merendahkan, itu kamu itu ingkar, tidak melaksanakan perintah Allah. Itu poinnya sebenarnya ya. Tidak bisa bertakwa, iblis itu tidak melaksanakan perintah Allah, merasa dirinya lebih mulia mungkin dari Allah itu sendiri. Nah, hati-hati ya. Ketika kamu menolak, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, itu kamu bisa saja merasa lebih hebat, lebih baik dari Tuhan. Dengan akal, hanya akal yang diberikan kepadamu ya. Yang akal itu diciptakan oleh Allah sendiri ya. Yang terbatas, tidak seperti yang menciptakan. Kamu merasa sombong, lebih baik, bisa melakukan apapun. Apabila kemudian tidak bersyukur dengan apa yang dilebihkan kepadamu, mendapatkan kejeniusan dan lain sebagainya, itu membuat sombong. Hati-hati ya. Kadang kita pinter seetik setengah rendahkan kan lebih kurang pinter ya. Apalagi ada tes IQ dan IQ-nya segini, aduh merasa lebih pintar dari yang lain. Jangan ya. Ketika Allah kasih kelebihan kepada dirimu, yuk rendah hati ya, rendah hati ya, jangan sampai sombong. Banyaklah bersyukur, alhamdulillah. Cecep, kamu tampan sampai alhamdulillah, aduh barakallah, ini adalah kebahagiaan dari keberkahan dari Allah. Gitu tuh. Kamu pintar sekali, alhamdulillah. Banyak bersyukur kepada Allah.
apalagi tentang fisik. Kamu tidak bisa menciptakan fisikmu sendiri, kamu hanya bisa merawatnya. Yang menciptakan fisikmu adalah Tuhanmu, ya. Dan jangan sampai kamu merasa kecil hati ketika fisikmu kurang dari yang lain, atau penampilanmu ya kurang tampan dari yang lain. Syukurilah, itu mungkin jadi ujian kesabaran bagi kamu, ya. Karena dunia ini tempat menguji, ya. Allah menguji makhluknya di dunia ini. Katanya ingin masuk surga, yuk diuji, dites, sejauh mana nih keimanan kamu kepada Allah, ketakwaan kamu kepada Allah. Diuji di dunia ini dengan berbagai macam ujian. Tapi apa firman Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ya. Jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir. La yukallifullah, Allah itu tidak akan membebani ya kepada hambanya itu illa wus'aha, kecuali yang dia dapat mampu hadapi, dia yang bisa cari solusinya. Makanya ya, untuk masalah dunia itu undur ila man huwa asfala minkum wala tangdur man huwa fawqakum, ya. Lihatlah kepada orang yang di bawah kamu, ya, yang lebih ripuh dari kamu, lebih sengsara dari kamu. Masih banyak orang-orang yang lebih susah dari kamu. Lihatlah ke bawah. Iya, mobil badak nih ngeyel bisa. Ya. Jangan melihat kepada di atas kamu kalau masalah dunia itu. Dia kaya, dia punya itu, dia punya ini, ya. Jangan, ya. Itu akan membuat kita jauh dari Allah, menghalalkan cara untuk bisa sama dengan orang yang kita pandang lebih sukses, lebih besar, ya. Lihatlah ke bawah untuk masalah dunia, jangan lihat ke atas, ya. Tapi untuk masalah akhirat, ya, lihatlah apa yang di atas. Masalah agama itu, dia pintar ngaji, ya, dia rajin sekali ibadahnya. Kita kapan gitu, ya, harus merasa ya iri terhadap untuk masalah akhirat itu, ya. Untuk menjadi motivasi untuk kita supaya lebih giat untuk bisa sepertinya. Tapi bukan berarti untuk masalah dunia itu ya kita tidak melihat ke atas, itu tidak untuk membuat jadi motivasi, tapi motivasinya adalah ya untuk tetap bisa bersabar ketika kita merasa lebih susah dari orang lain gitu. Ternyata banyak yang lebih susah dari kita, ya. Gitu. Jadi yuk jalani saja ujian ini di dunia ini dengan penuh kesabaran. Insyaallah innallaha ma'asyabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar, ya. Senantiasa insyaallah akan bersamamu ketika kamu bersabar, ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut, la tahzan, jangan bersedih tentang apa yang kamu hadapi, yang kamu alami, ya. Tawakkal Allah, ya. Bertawakallah kepada Allah, insyaallah, ya. Insyaallah, penting kamu niatkan apa yang dilakukan itu niat lillah karena Allah, mengharap ridho Allah. Insyaallah berlimpah pahala akan kamu dapatkan, insyaallah. Ya, balik lagi sekali lagi apa tema kita kali ini, ya, tentang ego, ya. Ego dalam diri keras, misalnya keras kepala batu, istilahnya mah. Tidak mau mengalah, tidak mau kalah.
hati-hati merasa paling mulia daripada orang lain, ya, paling hebat, paling pintar, paling, pokoknya paling dari semuanya, ya, sampai merendahkan orang lain, mengucilkan orang lain, membuli orang lain, menghina, apalagi, ya, menjudge orang lain, menghakimi, gitu ya. Jangan sampai, ya, karena itu adalah gen iblis yang ada pada kita, sifat-sifat iblis yang ada kita, godaan iblis kepada kita itu teh. Kita harus senantiasa, yuk, berpegang kepada Allah, ya, dikembalikan, mendapat nikmat syukuri, ya, mendapat musibah, ya, kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Insya Allah dengan seperti itu kita akan tenang, hidup nyaman, ya, tidak terlalu banyak pikiran, stres dan lain sebagainya. Ketika semuanya diserahkan kepada Allah, dipasrahkan kepada Allah, insya Allah. Yuk tekan sifat kita yang negatif, ya, dibiasakan, semuanya juga akan terbiasa. Jangan lupa asupan rohaninya, ya, karena ketika fisik, ya, jasmani butuh vitamin, butuh makan, minum dan lain sebagainya. Ternyata hati kita, rohani kita juga perlu dong, spiritual kita juga dapat vitamin, dapat makanan yang sehat. Gitu. Makanya dibiasakan setiap hari itu ngaji, ya, minimal 1 hari sekali tadarus, ya, apalagi ditambah dengan terjemahnya, tafsirnya, ya, luar biasa sekali. Mendengarkan, ya, ceramah-ceramah, tausiah-tausiah, dakwah-dakwah dari ustaz-ustaz yang kamu yakini, gitu ya. Kadang ustaz, ya, adalah beberapa atau, ya, kadang kurang untuk atau kadang menyesatkan, ya. Jadi kita itu harus tabayun, ya, harus cek and recheck dulu. Makanya kita bukan cuma sebagai konsumen, ya, tapi juga harus tahu nih dari mana hukumnya, kebenarannya. Hati-hati, ya, kalian nih yang suka nanya ke ChatGPT tentang masalah agama, kadang-kadang harus dicek lagi. Itu teh kadang menyesatkan, ya. Ketika dicek suratnya, oh bukan, apa ini bukan surat ini, artinya beda kadang. Nah itu, ya, artinya kebanyakan itu memang suratnya benar nih, tapi pengertiannya suka beda, suka disalahgunakan, suka disalahkan. Hati-hati, ya, kamu nanya ayat-ayat Al-Quran, nanya hadis, ya, hati-hati, harus cek lagi, ya, cek di Google coba. Kalau kamu tidak punya kitabnya, karena sudah banyak kitab-kitab sekarang itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga, ya. Kita harus banyak bersyukur, berterima kasih kepada mereka, ya, para alim, orang yang berilmu, ya, mewakafkan dirinya untuk waktunya untuk menerjemahkan kitab-kitab, ya, yang tadinya bahasa Arab ke bahasa Indonesia semua, sehingga kita bisa mempelajari, ya, belajar memahami agama ini dengan lebih dalam, deep dalam banget. Oke, ya, itu. Oke, kita sudah sampai di mana ini, Ciaro, ya. Nah, masuk ke
ke Cijolang, Pulau Sari. Ini SMK 6 nih. SMK 6. Nah, udah ya, udah tidak bentrok dengan kalau tadi setengah 7 jam 6 pasti bakal kena macet sama yang sip ya, sip pagi ini. Oke lah, tinggal setengah jaman lagi mungkin sampai ke sekolah. Tapi kenapa yang tak sebau hamster ucing melewat gue ternyata. Itu ya mungkin untuk sharing. Aduh, terima jasa yang diadu-adu aja kenal. Nah, hati-hati ya, kadang kita nih bawa mobil lebih besar, kadang ke bawah non kepada yang membawa kendaraan yang lebih kecil itu suka lebih semena-mena ya, karena pasti dia akan menang, kalau tabrakan dia akan menang, dia selamat gitu kan. Jadi peduli ya, hati-hati itu. Sekali lagi ego ya, jangan sampai